Madu, Insyaallah Taiwan dan Dongan, teman-teman C, para wartawan, Insampres, hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama tentu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore yang berbagi dan berkumpul bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Salam senantiasa dicurahkan dengan kita dari Agung Muhammad Muhammad, untuk keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian waktu dan tempat. Jadi sekalian Pak Iwan dan rombongan, selamat datang di Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang. Selamat datang di mekanisme penjaringan pendaftaran calon bupati dan daerah dari PDI Perjuangan. Sekalian, seperti sederhana proses ini. Proses ini seperti hanya formalitas. Sepanjang datang, Bapak disambut oleh lagu Kader Militan, Kader Militan, begitu ya? Kalau dia gitu Pak. Berdiri lagu Indonesia Raya. Kita hadir, kita ada karena Indonesia Raya untuk Indonesia Raya. Lagu PDI Perjuangan mengingatkan satu proses politik yang di dalamnya adalah partai merupakan yang paling depan dan titik umur di dalam demokrasi. Terus ke belakang pendaftaran dan balik ke sini disuguhkan lagu Sang Fajar. Mengatakan, andaikan Tuhan memberikan hidupku lebih dari satu, maka seluruhnya hidupku hanya untuk biar pada tanah air. Andaikan aku diberi hidup 1, 2, 3, maka hidupku semuanya untuk Indonesia. Kalau Bapak ke atas di sana, ya, Bu Mega mengatakan politik adalah mempunyai tanggung jawab terhadap kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat. Partai adalah wadah perjuangan dengan masyarakat. Bapak sekalian, bagaimanapun rekrutmen penentuan siapa bupati, siapa anggota dewan DPRD melalui PDI Perjuangan sebagai wadah perjuangan. Bukan partai menjadi tujuan, tapi menjadi wadah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Inilah barangkali filosofis kenapa PDI Perjuangan membuka pendaftaran seperti ini. Dipublikasi ke umum, datang dengan dengan rombongan dan sebagainya. Ini menegaskan PDI membuka pendaftaran terbuka siapapun kader, non kader tokoh masyarakat terbuka surat-suratnya untuk mendaftar PDI Perjuangan dengan apa yang saya katakan Indonesia Raya. Apa yang dikatakan Bung hidupku, Bu Mega dan sebagainya, itulah tujuannya sekarang. Itu tadi prosesnya proses penjaringan. Jaring, besok ada penyaringan, teman-teman di sana akan diuji sejauh mana penerimaan masyarakat yang mendukung survei. Karena masyarakat baik atau tidak di survei yang akan diuji mengenai ya tentang ideologi kebangsaan, tentang ideologi politik PDI Perjuangan, tentang konsep pemikiran PDI Perjuangan, isi hotes dan sebagainya, dan tentu nanti akan ditentukan ya pada saatnya kita bulan Juni lah akhir awal. Kita tetapkan siapa calon dari PDI Perjuangan atau bupati dan wakil bupati. Pak Wen ini kader partai, kader senior sebetulnya mas sekalian, cuma kadang-kadang suka ragu-ragu, kayak begitu ya. Saya hari ini dia mendaftar, ya saya tentu melihatnya ini sesuatu sebagai aset mas sekalian. Ya. Kan kalau bupati dari kader kayak saya, ya Bapak tahu sendiri lah. Dan tentu itu semua nanti akan, tapi diberi semuanya akan diberi kesempatan yang sama. Ya saya juga Arif daftar, saya juga akan diberi kesempatan yang sama. Membawa panganan lebih baik lagi. Kalau hari ini saya, kalau satu hari ini Pak Adam mampu 10 km jalan, maka besok harus 10 km jalan lebih. Kalau hari ini pendidikan gratis, kesehatan gratis, maka besok mungkin apalagi atau pasien yang cukup rumah. Ya, dan lain sebagainya mas sekalian. Kalau sekarang ini indeks-indeksnya bagus, maka tentu bupati ke depan harus lebih bagus lagi kira-kira mas sekalian. Mas sekalian,
saya ingin menyampaikan bahwa seluruh kebijakan itu dirangkai dalam bentuk RPJMD, Rencana Pembangunan Jawa Tengah. Hasil pemilihan 2020 akan meraih masa baktinya setelah Bupati hasil hormat dilantik. Jadi kira-kira bulan Februari 2025 bisa akan lebih. Oleh tentu hanya 3 yang bisa kita laksanakan dalam eksekusi. Ini dia hasilnya mas kalian. Jadi capaian pembangunan itu diukur dengan indeks. Ukur indeks mas kalian. Kalau mau butuh indikatornya. Indeks ini ukuran angka-angka yang menunjukkan keberadaan Pangandaran berdasarkan kajian dunia, teknik dan akademis. Dan selalu diukur. Ya, maupun lembaga-lembaga yang terbawa di tahun. Yang paling pertama adalah namanya indeks pembangunan manusia. Jadi keberhasilan sebuah pembangunan bukan dengan indeksnya, indeks berapa. Sekalian, indeks itu ada 3, IPS 3. 1, ada 4 klasifikasi rendah 0 sampai 59, sedang 60 69, tinggi 70 99 dan sangat tinggi. Kita lihat Pangandaran di 2003 ini sekarang sudah 70 50. Artinya apa? Ini pembangunan termasuk yang tinggi. Nah kita bandingkan Jawa Barat sekalian. Walaupun kita urutan ke 27 yang baru berumur 12 tahun nanti di bulan 25 Oktober 2024, 3 tahun, 12 tahun, 3 tahun oleh PD Bupati, saya udah ini yang penting. Yang pertama diukur oleh indeks, sejauh mana indeks secara akademis, sudah. Yang kedua diukur oleh masyarakat. Apa itu? Kelembagaan daerah, dinas dan badan yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Puskesmas, Disduk Capil, rumah sakit, dan lain-lain. Dinilai was kalian, ya, dinilai. Udah kecan puas, saya kecan puas. Kok mau dibatu lurnya? Kok mau dibatu? Tapi kita kualitas sekolah tertinggi. Tapi saya secara rutin setiap bulan, saya datang ke rumah sakit, nongkrong di situ. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang apa? Yang sudah sepuh, duduk udah setengah jam. Kok nggak dilayani baik kan? Saya telepon direktur, panggil bu, yang gini-gini nggak usah ngantri lah, bawa ke atas, udah sepuh, bawa bayi ayah 2-3 bulan, itu juga nggak boleh ngantri sama saya, udah bawa aja ke atas, waskan berobat sekalian. Ya jadi sudah kelas tertinggi was kalian. Terus sama was kalian. Terus. Nah ini fiskal daerah. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, kata Menteri Keuangan, fiskal kita sangat tinggi was kalian. Kenapa saya belum punya rumah dinas? Kenapa saya punya kantor? Karena saya ingin fiskal kita, ingin keuangan kita lebih banyak pada ngurusin kepentingan masyarakat was kalian. Pak, menyambungkan jembatan mana? Jembatan WR itu menghabiskan kurang lebih APBD saja hampir 30 miliar was kalian. Menggratiskan kesehatan gratis itu hampir 20 miliar mas kalian habis. Dan lain sebagainya. Saya bilang sudahlah, saya sudah syukur, nggak usah lagi rumah saya juga dekat, saya memang di Pager Gunung ada, di Pangandaran ada. Ya saya tidak usah dibuatin rumah dinas, kantor nantilah oleh bupati baru, saya ingin infrastrukturnya dibangun dengan sebaik-baiknya mas kalian. Terus IPM kita, standar pelayanan minimal kita juga terbaik ketiga sejauh Barat mas kalian. Terus jalan yang dibangun sudah 91%, 1,26. Ya jalan ke pantai dan sebagainya sekarang sudah rubah. Saya kemarin waktu Pak Ridwan Kamil masih gubernur, saya meyakini Pak Gun, Pak, kalau Batu Karas dibangun begini, ekspos pantainya kan dari ujung kan, sejak dari Panghelekan tuh. Kalau yang tahu orang Batu Karas kan bisa. Kalau sekarang kan biasanya hanya masuk Batu Karas, lihat perahu langsung ke bukan dari Kemana Sandi. Akhirnya Pak Gun setuju Pak, jembatan dibangun 114 miliar, 75 ditambah 40 sekarang jadi 110 miliar jembatannya. Sampai dengan yang sekarang jembatan
Mungkin tahun ini selesai mas sekalian. Kemarin anggarannya salah menghitungnya, jadi dibangun sekarang. Wisata sudah bagus pak. Saya kan tiap hari melihat nih. Lebaran ini Pemda dapat duit ke 5, sampai 6 miliar dapat duit nih. Selama Rebo ya, lebaran sama minggu ke minggu 2 minggu sekali. Itu mereka hanya bayar 15 sampai 20 ribu. Nah, berapa uang yang berputar di masyarakat kan itu yang penting. Bisa 10 kali lipat dari itu, bisa 100 kali lipat dari itu. Kalau mereka membuang uang 100 ribu saja, jajan 100 ribu, ya, itu berarti uang yang berputar kurang lebih sudah hampir 5 kali 4, 20 miliar. Hitungan saya uang yang berputar itu selama lebaran itu kurang lebih 200 miliar sekalian. Itu yang kita sasar dari pengembangan ekonomi, sehingga laju pertumbuhan ekonomi kita cukup baik mas sekalian. Saya dulu diuyok-uyok rembulan kaki 5, biarin aja. Contoh bohak iya. Nanti juga akan mereka merasakan manfaat dari apa kebijakan yang kita tempuh mas sekalian. Pemimpin nggak usah takut diomongin, ya. Pemimpin nggak usah takut diejek. Ketika pemimpin buat kebijakan kepentingan masyarakat, nanti akan dirasakan oleh mereka mas sekalian. Sekarang kan begitu sekalian. Juga masyarakat akan merasakan itu mas. Itu barangkali yang sampaikan kesempatan yang berbahagia ini, ya. Dari sisi kemampuan pemahaman tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan mungkin sudah juga bagus. Yang akan kita uji kembali adalah penerimaan di masyarakat. Karena masyarakatnya akan memilih mereka. Masyarakat, nah kita uji, akan survei dan sebagainya, baru kita petakan. Pak Asep ini adik saya. Arif juga main anak saya daftar. Bagi saya, siapapun yang daftar, mau Arif, mau Asep, siapapun, saya akan memperlakukan sama. Saya akan memakai kacamata yang sama untuk kepentingan Kabupaten Pangandaran dan sekalian. Sekalian, saya kira hari ini penjaringan selesai, seluruh penjaringan akan selesai, dan tentu kami akan berkoordinasi dengan DPW, DPP. Besok saya juga diundang dan seluruh calon juga di Bandung diundang untuk tahapan mekanisme selanjutnya dalam penjaringan dan penyaringan. Nah, tugas teman-teman sekarang adalah tinggal meyakinkan ke masyarakat, bisa Pak. Konsep yang bagus ini kan harus juga membumi, sehingga masyarakat, oh iya, perlu memilih bupatinya, oh iya, memilih pemimpin ini, oh iya, dan lain sebagainya. Jadi sekarang dulu masyarakat menyampaikan gagasan dan sebagainya, sehingga bisa berjalan dengan baik sekarang. Dengan pendaftaran kali ini, maka seluruh proses penjaringan kurang lebih dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 5 hari selesai. Saya sempat sakit, ya, capean sekalian mengendalikan ini. Dan inilah PDI Perjuangan, bagaimana menyaring pemimpin, membuka ruang untuk pemimpin itu adalah ya dibuka seluas-luasnya. Pak Iwan, Asep, itu kader kita, tetapi kita juga membuka ruang dari tokoh masyarakat sejauh mana. Dan kita terbuka, mas sekalian, kita terbuka. Ada yang datang dengan berbagai cara dan sebagainya, itulah yang kita ciptakan dari sesuatu yang bisa berjalan dengan baik. Dari seluruh proses ini ada 8 calon. Yang pertama hari Selasa 16 April Ibu Citra Fitriani. Yang kedua 17 April Haji Ujang Udin. Sorenya adalah sorenya Pak Lingling. Tanggal 18 Kamis Pak Iwan Iqbal dan Arif Hikmawan, ya. Kemarin Jumat Dadang Okta dengan Pak Irwanjo, dan nanti dan hari ini Pak Sepnudin. Maka dengan seluruh rangkaian ini, proses penjaringan PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran dinyatakan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.